حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kita akan melihat tafsir ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah, surat yang kedua, ayat 238. Ayatnya pendek. Kita akan melihat tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 238. Allah menyatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul adzim. Pendek. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, peliharalah, jagalah. Maka hafid itu orang yang menjaga Al-Quran, hafidhul Quran. Hafid itu sebenarnya dulu istilah al-hafid itu tidak pada Quran, tapi orang yang hafal hadis.
disebut dengan al-hafid. Karena apa? Karena orang yang hafal hadis sudah pasti hafal Quran. Dengan begitu maka disebutnya Imam Ibnu Hajar Asqalani itu disebut al-hafid karena beliau hafal hadis. Imam Ibnu Hajar Asqalani. Lalu kemudian semakin lama turun gelarnya jadi hafal Quran disebut hafid. Makin turun lagi 1 juz juga udah disebut hafid. Habis 1 juz katanya. Jagalah, peliharalah gitu ya. Hafidhu ala salawat, terhadap Salat itu as-salawat itu bentuk jamak dari kata salat. Apa arti salat itu? Kalau secara bahasa as-salatu hiya doa. Salat itu doa. Salat. Apa doa itu? Talabul asya minal adna ilal a'la. Salam. Jadi yang dimaksudkan dengan doa itu ya talabul asya, meminta atau permintaan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Itu doa. Maka sholat itu sama dengan doa. Doa itu permohonan dari yang rendah kepada yang tinggi. Maka itu disebut dengan doa. Nah, secara istilah sholat itu sendiri disebut dengan aqwalun wa af'alun. Sholat itu apa? Ya aqwal, perkataan atau ucapan, wa af'al, dan gerakan atau perbuatan, mufattahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Jadi apa salat itu? Yaitu aqwalun wa af'al. Dia salat itu adalah ucapan, perbuatan atau gerakan, mufattahatun bitakbir, diawali dibuka dengan takbir, muhtamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Jadi kalau orang sudah takbir, dia sudah masuk sholat. Orang sudah salam, sudah selesai. Itu definisinya. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini, hafidhu ala salawat, peliharalah sholat-sholat tersebut, wassolatil wusta, dan juga sholat pertengahan. Wusta itu artinya pertengahan. Kalau dulu kita sering dengar istilah madrasah ibtidaiyah, setingkat SD gitu. Terus kalau madrasah wusta, nah itu setingkat SMP. Kan udah jarang ada sudah madrasah wusta. Sanawiyah ada. Kalau yang khusus agama, ya diniyahnya saja itu disebut wusta madrasahnya. Terus beda dengan sanawiyah. Kalau sanawiyah kan dia ada umumnya. Kalau wusta khusus diniyah, madrasah diniyahnya. Nah ini wusta itu sholat pertengahan. Sholat apa pertengahan? Nanti akan kita bahas sholat pertengahan. Tapi Allah katakan, jagalah, peliharalah sholat-sholat itu dan sholat pertengahan. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu, dan berdirilah dalam mengerjakannya itu. Qanitin, dengan keadaan khusyuk, kunut. Kata qanata itu kunut, itu artinya tunduk, taat, khusyuk. Itu kata kunut itu. Jadi orang yang sholat itu kunut. Kunut itu menegakkannya dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan.
Nanti beda lagi nanti kalau dengan bacaan kunutnya. Tapi kalau arti kunut itu ya khusyuk, tunduk. Orang yang berdirinya lama dalam sholat, sujudnya lama dalam sholat, tumaknina dalam duduknya, maka orang itu disebut sedang kunut dalam sholat. Jadi orang yang terus-menerus dalam ketaatan itu kunut. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini ayat yang pendek tadi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Apa penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini? Yang pertama, Allah menyebutkan dalam ayat ini hafidhu ala salawat. Peliharalah salat-salat itu. Apa artinya? Jagalah salat-salat fardu sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya'murullahu azza wa jalla, Allah perintahkan di dalam ayat ini ala ibadihil mu'minin, kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga salat yang 5 waktu itu. Bagaimana menjaganya itu? Nah, ini disebutkan. Yang pertama, memperhatikan rukun syarat salat. Kalau rukun salat ada berapa itu? Kita lupa. Syarat salat ada berapa itu? Jadi rukun salat dan syarat salat itu harus dijaga itu. Karena apa? Nanti kaitannya dengan kualitas salat. Maka ayat ini nanti diberikan judul itu oleh banyak para ulama tafsir itu, perintah mendawamkan sholat, sehingga menjaga dengan sebaik-baiknya ibadah sholat. Maka kalau Allah katakan dalam ayat ini hafidhu ala salawat, jagalah, peliharalah sholat itu, tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi menjaga sholat itu dengan memperhatikan rukun sholatnya, memperhatikan syarat sholatnya. Karena nanti kaitannya dengan kualitas sholat, kualitas sholat itu. Karena nanti sholat kan dia ada, sholat yang berkualitas kan ada hasil. Apa coba? Kalau sholat yang berkualitas itu hasilnya? Pertama surat 29 ayat 45. Apa itu? Ayo, surat 29 ayat 45 tuh. Banyak hafal itu. Masa kalah mak itu. 29 ayat 45 itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu kualitas salatnya. Ketika dia menjaga salat itu, maka hasilnya itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apalagi nanti turun lagi dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 45 juga. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadi baru sholat itu bisa jadi penolong, sebagaimana sabar bisa jadi penolong. Yang kata Allah wasta'inu bisabri wassalat. Udah sholat tapi nggak sabaran. Kan? Kalau ada orang bilang saya udah sholat tapi tetap aja nggak sabaran, bagaimana? Nah berarti sholatnya belum jadi penolong tadi itu. Nah, berkaitan dengan apa? Kualitas sholatnya. Berkaitan dengan apa? Menjaga sholatnya tadi itu. Hafidhu ala sholawat. Maka ini yang pertama, bahwa menjaga sholat itu adalah dengan memperhatikan rukun dan syarat sholat. Yang kedua apa kata para ulama? Memperhatikan waktunya. Karena sholat itu
ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah yang telah ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqutan. Kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin adalah ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kapan waktunya salat itu? Apa yang dimaksudkan dengan kitaban mauqutan itu? Ada waktu sholat yang nggak boleh kita lewati. Ada waktu sholat yang utama. Ada waktu sholat yang memang tidak terlewati, maka dia masih sah untuk sholat. Maka Nabi mengatakan nanti itu ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali afdal. Ini kita lihat redaksi hadisnya itu. Kata Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah SAW, ala waqtiha. Sholatlah di atas waktunya, yaitu pada saat waktunya tadi. Itu amal yang paling utama. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, summa ayyu ya Rasulullah, apalagi amal yang utama ya Rasulullah? Nabi sampaikan, al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka bayangkan itu, yang paling utama sholat pada waktunya, baru berjihad, masih di bawahnya. Summa ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Bahwa Rasulullah mengatakan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang. Nah ini hadisnya, Nabi menyatakan as-salatu ala waqtiha. Dalam hadis yang lain Nabi tidak menyebut dengan ala, tetapi liwaqtiha. Ini apa perbedaannya? Amal yang utama itu sholat kalau tepat waktunya itu, dia akan menjadi utama itu, ala waqtiha itu. Kenapa? Karena dia bergegas. Tapi kalau nggak bisa itu, maka boleh liwaqtiha pada waktunya, asal jangan lewat waktu. Yang kata Nabi itu, ada orang yang sholat zuhur udah mau asar, asar udah mau maghrib, maghrib udah mau isya, isya udah mepet subuh. Ada yang tapi kalau dia kasih waktunya, bahkan Nabi pernah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, dalam kitab Umdatul Ahkam disebutkan juga, Nabi pernah beliau menunda sholat isya sampai tengah malam itu. Sampai tengah malam. Jadi ketika para sahabat mengumandangkan azan, mereka nunggu, kok Nabi belum datang-datang. Sampai para sahabat itu tertidur. Diceritakan dalam hadis itu, punggung mereka itu seperti punuk onta, dan kepala mereka itu seperti burung gagak, itu ngangguk-ngangguk. Jadi nungguin Nabi ini. Sampai kemudian ketika sudah larut agak malam, baru Nabi datang dan membangunkan, kum pasal. Kata Nabi SAW, bangun, salat. Maka para sahabat kemudian bangun,
mengiqamah dan menegakkan salat isya. Selesai salat isya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahu liwaqtiha laula an asyqa ala ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat isya itu yang paling bagus jam segini. Kalau tidak memberatkan umatku. Itu salat isya. Kalau nanti di Ketapang sholat ajannya jam 7, komatnya jam 11, kadang ada yang datang sholat. Tidur. Oh ini aliran bangun lagi nanti. Aliran baru lagi. Laula anda suka kata Nabi itu kalau tidak memberatkan. Waktu itu ada anak muda itu menyampaikan, saya itu datang semangat, anak muda itu bilang, Ustaz, nih Muhammadiyah pelaku bid'ah. Kaget juga saya. Bid'ah itu apa? Saya tanya gitu. Ya sesat, mengada-ada dalam agama. Kenapa? Saya tanya gitu. Kan salat tarawih, salat malam itu sepertiga malam terakhir. Kenapa tarawih dilakukan di awal malam? Kan? Apa bukan bid'ah? Mestinya kalau mau tarawih nanti sebelum sahur gitu dia. Saya jawabnya gampang aja. Udah jangan habis isya aja kita sholat tarawih sedikit yang datang. Apalagi nanti tengah malam. Itu kan kami jawab, tapi kemudian baru dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan di berjamaah dan di malam hari itu karena kebiasaan beliau, bukan berarti keharusan. Nah ini salat tadi. Jadi kalau mencari waktu yang terbaik, kerjakan dengan cepat. Nah isya itu juga waktu yang terbaik kalau dikerjakan secepatnya dengan berjamaah. Tapi kalau tidak sempat berjamaah, tidak keubah berjamaah, maka dia menundanya sampai agak larut. Kalau tidak terkejar jamaahnya, kalau dia tidak terkejar jamaahnya, jangan menyengaja. Ada orang anak muda juga datang waktu itu malas salat isya berjamaah. Alasan dia kan salat isya yang terbaik tengah malam, Ustaz katanya. Padahal dia malas jamaah di masjid. Cuma dia pakai alasan itu kan yang paling baik tengah malam. Iya, Nabi salatnya tengah malam tapi berjamaah. Kalau masjid ente salat isya tengah malam, baru beres tengah malam berjamaah. Tapi kalau enggak, masjid itu di awal waktu ya lakukan di awal waktu. Nah ini hak itu ada salat. Yang penting jangan terlewat waktunya. Kemudian Allah sebutkan wassalatil wusta dan salat pertengahan. Apa arti salat pertengahan itu? Nanti dalam beberapa tafsir ada yang menyebutkan salat pertengahan itu ditafsirkan salat subuh. Ada yang menyatakan salat duhur. Ada yang menyatakan salat asar. Bahkan ada yang menyatakan salat maghrib dan isya. Tuh kalau baca tafsir itu, qila as-salatu dhuhri, qila as-salatu subuh. Tuh kalau melihat itu tafsirnya salat wusta itu apa? Tapi semua sepakat bahwa salat wusta itu adalah salat wajib, salat fardu, bukan salat yang lain. Jadi Allah perintahkan hafizu ala shalawat. Nah, perhatikan di sini. Allah katakan hafizu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala as-shalawat wa shalatul wusta. Allah sebutkan seperti itu. Jagalah salat itu dan salat pertengahan. Padahal kalau Allah mau menyebutkan saja
Jagalah sholat-sholat itu sudah cukup itu. Termasuk salat pertengahan. Tapi kenapa disebutin? Ini kan kenapa disebutkan 2 kali? Nah, ini redaksi dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama tafsir menyebutkan sesuatu secara khusus. Ini secara khusus. Disebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan yang umum, yaitu sholat, menunjukkan keistimewaannya. Jadi sholat musto itu menjadi sholat yang istimewa. Kenapa? Karena disebutin. Taatlah kamu kepada kedua ibu bapakmu serta kedua orang tuamu, juga taat sama ibu kamu. Nah, ini menunjukkan posisi ibu yang penting dalam kalimat itu. Itu namanya dalam kaidah usul itu menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Ini menunjukkan keistimewaan. Itu kaidahnya, rumusnya. Nanti dalam beberapa ayat Al-Quran banyak kita lihat. Itu kaidahnya. Nah, sholat dusta itu berarti sholat yang istimewa. Apa sholat yang istimewa itu? Di antara sholat fardu yang disebutkan dalam ayat ini, maka tadi para ahli tafsir menyebutkan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aduh, mana nih banyak amat tafsirannya gitu. Yang benar yang mana? Untuk menentukan yang benar itu, maka kita akan melihat pada redaksi hadis Nabi. Hadis Nabi itu kita dapati dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi peristiwa peperangan. Para sahabat tidak sempat sholat asar. Jadi ketika perang, para sahabat tidak sempat sholat asar. Maka Umar datang menemui Rasulullah setelah menjelang maghrib. Dikit lagi maghrib. Kata Umar bin Khattab, "Sawaluna an sholatil wusta, sholatil asar." Mereka telah membuat kita sibuk sehingga kita tidak sholat pertengahan, yaitu tidak melakukan sholat asar. Oh, berarti sholat pertengahan itu sholat asar. Maka lalu Umar mengatakan, "Mala Allahu kuburahum wa buyutahum." Mudah-mudahan Allah bakar itu rumahnya dan kuburannya juga. Itu Umar kalau udah marah kayak gitu. Mudah-mudahan Allah bakar rumahnya dan kuburannya sampai kita nggak sholat asar. Apa jawab Nabi itu? Nabi tersenyum. "Wahai Umar, saya juga belum sholat asar." Tenang gini. Menjelang maghrib itu dikit maghrib. Kemudian Nabi diam saja, lalu berwudu. Para sahabat ngikutin wudu. Summa yusalli al-asr. Kemudian Nabi sholat asar, para sahabat mengikuti di belakangnya. Dan beliau sholat asar. Ketika itu masuklah waktu maghrib. Maka kemudian setelah itu beliau sholat maghrib. Nah, sholat asar di sini artinya adalah sholat wusta. Jadi yang dimaksudkan dengan sholat wusta itu sholat asar. Nah, ayat hadis ini nanti ada beberapa faedah itu yang disampaikan oleh para ulama hadis. Satu, dari hadis ini maka kita mengambil faedah bahwa kalau sholat menjamak, misalkan menjamak, baik itu jamak takhir atau takdim, maka yang didahulukan itu sesuai dengan urutan sholatnya. Kalau zuhur asar maka zuhur dulu, sekalipun dilakukan di waktu asar. Kalau maghrib isya dulukan dulu maghrib, sekalipun di waktu di waktu isya. Kecuali ikut sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah nggak apa-apa, dia zuhur kita asar. Oh gitu. Atau kita di asar kita sholat dulu. Bukan mengikuti imam. Nggak apa-apa. Boleh imam berbeda niat dengan makmum. Bersatunya imam dan makmum itu dalam sholat dalam jamaahnya, bukan sholatnya. Kan nggak ada yang nanya sholat apa kau.
Iya, nggak nanya ya. Nanti malaikat nggak tepukan niat. Ya. Jadi, nah bersatunya dia itu dalam jamaahnya. Maka dalam fikih Syafi'i lebih ekstrem lagi. Kalau imamnya batal, Fatihahnya nggak beres, maka sekalipun dia berjamaah, maka niatnya mufaroqah berpisah. Udah saya nggak anggap dia nggak pantas jadi imam, lagi sharing aja deh. Maka dia mufaroqah itu kalau mazhab Syafi'i lebih sadis. Tapi kalau kita enggak, kalau di tarji itu tetap. Kalau imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Ya sudah, imam sholat isya kita menunggu sampai dia 3 rakaat atau 2 rakaat. Lalu kita sholat lagi, kurangnya kita 1 rakaat tambahkan. Jangan kita sholat maghrib 4 rakaat nanti kan. Kita imam sholat isya, kita sholat maghrib. Kita kan 3. Ya kita 3, tunggu dia selesai dulu 1 rakaat udah lewat, baru kita sholat. Atau 2 rakaat udah lewat. Gitu. Berarti ikut salam ya? Ya, kalau dia sudah ikut salam, sudah ikut salam. Atau tunggu dia 2 rakaat selesai, pas 2 rakaat baru kita masuk. Jadi kita tinggal menambah 1 rakaat. Boleh. Sama seperti bolehnya seorang sholat sunnah lalu ada makmum ngikutin sholat wajib. Kan niatnya beda kan duanya. Jangan ditolak lah enggak. Ada yang naruh sholat sunnah ini kan? Ada yang gitu. Ada yang ngasih syarat itu kan? Kan dicolek begini ya. Nah ini salah Ustaz tadi. Hadis tadi juga menjadi faedah bahwa hadis itu turun sebelum turunnya ayat tentang sholat dalam peperangan. Nanti sholat dalam peperangan itu dalam keputusan tarjih itu menjadi dalil sholat dalam bencana, dalam kebencanaan itu dikiaskan dari peristiwa sholat dalam peperangan. Maka kalau dalam bencana misalkan gempa bumi, boleh kita sholat dengan jamak kosor atau sholat seperti orang dalam peperangan. Kalau dikhawatirkan adanya hal yang membahayakan, itu jadi dalil. Nah ini salat wusta tadi. Berarti salat wusta itu salat asar. Pertanyaan yang berikutnya, apa istimewanya salat asar itu? Nah ini saya sebutkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada 2 hadis di sini, hadis Muslim dan hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Muslim itu mengatakan alladzi taqutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terluput tidak mengerjakan salat asar, tertinggal dia tidak mengerjakan salat asar, maka bagaikan dia kehilangan anak dan hartanya. Kehilangan anak dan hartanya. Itu sangat luar biasa. Salat asar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka menjadi hangus, menjadi sia-sia, hilang semua nilai amal-amalnya. Berarti kata para ulama tadi, amal yang mana? Apa amal hari itu? Apa amal yang kemarin-kemarin juga? Termasuk juga yang lalu-lalu itu. Kalau dia meninggalkan salat asar, muta'ammidan dengan sengaja, itu berarti. Nah ini salat tadi itu hafidh. Maka kenapa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhati-hati dengan salat asar? Biasanya salat asar itu tanggung. Salat masih tanggung itu.
masih di jalan, kadang-kadang gitu, ya, atau misalkan capek gitu ya. Nah ini sehingga Nabi mengatakan bahwa salat itu asar itu menjadi istimewa. Nanti dalam hadis yang lain juga salat subuh, ya, salat subuh itu. Salat subuh itu disebutkan juga memiliki keistimewaan. Sehingga Nabi mengatakan salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh dan salat asar. Paling berat. Nah ini ayat tadi, hafidhu ala salawat wassalatil wusta, lalu kemudian waqumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah salat itu dengan tunduk, dengan khusyuk. Kenapa diperintahkan seperti itu? Karena mengerjakan ibadah salat itu akan menjadi khusyuk, menjadi tunduk kalau dilandasi dengan keikhlasan. Maka beda dengan salatnya orang munafik. Itu dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa itu, innal munafiqina, dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 142 itu, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah menyatakan sesungguhnya orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan keadaan malas. Orang munafik. Jadi mereka menegakkan sholatnya dalam keadaan malas. Wala yadhkurunallaha katsiran. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, illa qalila. Lebih banyak kompornya daripada sholatnya. Waktu mulilahi qanitin tadi itu berbeda dengan orang munafik itu. Wala yadhkurunallaha katsiran wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu gambaran kalau mulai datang waktu sholat suka lemes, itu malas itu bawaannya. Kemudian mereka sholat, kalau mereka sholat, mereka mikirin yang lain itu lebih banyak daripada zikirnya. Bacaan sholatnya, lu tadi naruh kunci di mana? Tuh banyak ingin segala macam itu. Tuh hati-hati tuh. Bahkan dikatakan waqumu lillahi qanitin. Maka tegakkan sholat itu dengan khusyuk. Kenapa? Karena akan berbeda nanti kualitas sholatnya orang mukmin dengan orang munafik. Berbeda. Kalau orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Artinya apa? Ya ingat bacaan sholat, ingat yang lain lagi, ingat bacaan sholat, ingat yang lain lagi. Itu berbahaya itu. Maka rumusnya itu nanti di mana memperbaikinya itu, yaitu dengan keikhlasan tadi. Itu saja. Dan kalau dia ingat yang lain, balikkan pada bacaan salat. Dibalikkan lagi pada bacaan salat. Berarti dalam ayat yang lain Allah katakan surat At-Taubah itu, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi sholat itu kecuali dengan malas. Lalu kemudian wahum karihun wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak menginfakkan, menapakkan hartanya kecuali juga dengan terpaksa. Itu gambaran orang munafik. Nah maka Allah kata tadi waqumu lillah, tegakkan sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan khusyuk, dengan tunduk. Nah perhatikan Bapak dan Ibu yang bahagia, ini sebagai penutup. Ayat yang terakhir tadi itu waqumu lillahi qanitin itu, dan kerjakan sholat itu karena Allah dengan khusyuk, dengan tunduk. Ini disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid bin Arqam, sahabat Nabi itu. Zaid bin Arqam menceritakan ini, aku mengatakan lalu di sholat. Kami dulu biasa dalam sholat itu berjamaah ngobrol.
Jadi Nabi baca ayat, mereka pada ngobrol tuh. Tadi kamu dari mana, mau kemana? Itu diceritakan ya Zaid bin Arqam ini. Jadi kata Zaid bin Arqam itu, inna kunna natakallamu bis salati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami salat berjamaah itu di zaman Nabi. Ya, mereka Nabi imamin salat, baca bacaan salat, kita ngobrol. Allahu Akbar sambil ngobrol itu. Lalu kemudian kata Zaid bin Arqam apa? Summa yatakallamu ahaduna sahibahu bi hajati. Satu sama lain itu saling tanya tentang kebutuhannya. Nanti kamu mau kemana? Nanti butuh apa? Gitu. Sambil ngomong salat. Hatta sampai kemudian Allah turunkan ayat ini, baru Nabi melarang jangan ngomong lagi kalau mau di salat. Wahab itu ada salat. Ini sebab nuzulnya ayat tadi. Jadi Allah turunkan ayat ini karena dulu masih berbicara dalam salat, maka kemudian Allah turunkan ayat tadi. Nah, ini ayat yang kita tadabburkan pada kesempatan ini. Bahwa ada beberapa faedah penting dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk mendawamkan salat itu. Artinya apa? Bukan hanya sekedar salat, tapi memperhatikan rukunnya, memperhatikan syaratnya, untuk menjaga waktunya dengan baik. Itu mendawamkan salat. Yang kedua, menaruh perhatian dengan salat asar. Salat asar itu sama nanti dengan salat subuh. Salat subuh itu memang berat gitu. Berarti salat malam. Salat subuh aja berat. Jadi salat subuh itu berat. Jadi perhatikan dua hal ini. Yang ketiga, bahwasanya ayat ini memberikan perintah kepada kita untuk mengerjakan salat yang khusyuk. Apa kepentingannya? Agar salat yang khusyuk itu bisa mengantarkan kita pada tujuan salat dan hikmahnya. Jadi tidak ada lagi kata saya sholat tapi kok masih begini aja, hati nggak kena. Saya sholat tapi kok kayaknya nggak kaya gitu. Kalau ada yang mengatakan itu nggak ada kaitannya sholat dengan kaya ya. Nah ini jadi itu sampai pada tujuan salat, hikmah salat itu sampai. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini juga nyampe. Karena kita lihat misalkan ada orang dia rajin sholat, tapi luar biasa korupsinya itu paling hebat. Nah itu kan berarti masalah itu sholatnya, kan? Gitu. Jadi ini yang menjadi catatan kita bahwa ketika sholat itu berkualitas, maka hasil dari ibadah sholat itu juga akan berbuah. Dan demikian yang kita kaji. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.